Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hanifah sebagai penulis ke-1, Iik Nur Hikmayati SSI MPD sebagai penulis kedua, Pici Suciawati MPD sebagai penulis ketiga yang berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Majalengka. Saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Peningkatan Self-Efficacy Siswa SMK kelas 11 melalui model pembelajaran Discovery. Bagian pendahuluan, pembelajaran matematika tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif, yaitu kemampuan menghitung, tetapi juga dapat meningkatkan banyak aspek pribadi seseorang, termasuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek afektif pada siswa mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Salah satunya adalah self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk mengatasi berbagai situasi. Pada hasil observasi menunjukkan bahwa siswa SMK Karya Nasional Sindangwangi tahun ajaran 2023-2024 tidak percaya pada diri sendiri selama semester genap. Hal ini disebabkan oleh keyakinan siswa bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Selain itu, siswa cemas ketika guru memberikan tugas matematika kepada mereka. Akibatnya, banyak siswa menolak mengerjakan tugas dan lebih suka mencontek dari temannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada sampel penelitian yang dilaksanakan di kelas 11 pada jurusan teknik sepeda motor. Sehingga perubahan yang harus dilakukan pada proses pembelajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan self-efficacy adalah dengan menggunakan model discovery learning. Model ini memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penemuan informasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan self-efficacy antara siswa SMK yang menggunakan model discovery learning dan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, metode. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara purposif yang berarti mengumpulkan informasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Diputuskan bahwa kelas 11 TSM 1 digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 TSM 2 digunakan sebagai kelas kontrol dengan masing-masing berjumlah 32 siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan angket dengan 3 dimensi, yaitu yang pertama tingkat kesulitan atau level, yang kedua perilaku atau generality, yang ketiga kekuatan atau strength. Untuk pengumpulan data dan analisis data diperoleh melalui angket awal dan angket akhir. Analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan analisis data statistik, deskriptif, dan inferensial. Selanjutnya, pertimbangan etis. Sebelum memulai penelitian, peneliti meminta izin dari sekolah untuk melakukan penelitian. Berikutnya, mengidentifikasi masalah tentang self-efficacy siswa dengan melakukan observasi. Kemudian mengumpulkan data dengan memberikan angket kepada partisipan. Selanjutnya dianalisis untuk mengetahui self-efficacy siswa. Setelah itu membuat laporan dengan menghindari pemalsuan data dan plagiasi. Untuk keterbatasan studi, karena pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda dari setiap responden,
Informasi dalam angket terkadang tidak benar-benar mencerminkan pendapat yang sebenarnya dari responden. Faktor lain seperti kejujuran pengisian pendapat dalam angket pun juga berperan. Selanjutnya hasil. Yang pertama dalam analisis statistik deskriptif yaitu menunjukkan bahwa rata-rata angket awal dan akhir kelas eksperimen dan kontrol tidak terlalu berbeda. Sebaliknya, rata-rata angket akhir kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Kriteria angket akhir untuk kelas eksperimen cukup tinggi, sedangkan kelas kontrol sedang. Namun, peningkatan kelas eksperimen dengan kriteria sedang dan kelas kontrol dengan kriteria rendah. Selanjutnya, untuk uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan rata-rata angket awal yaitu tidak terdapat perbedaan. Sedangkan untuk uji perbedaan rata-rata angket akhir, terdapat perbedaan rata-rata dalam kemampuan akhir self-efficacy antara siswa dalam kelas eksperimen dan siswa dalam kelas kontrol. Untuk uji hipotesis peningkatan self-efficacy, yaitu terdapat peningkatan self-efficacy siswa dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Selanjutnya dalam pembahasan, self-efficacy siswa dalam kelas eksperimen meningkat dengan kategori sedang, sedangkan kelas kontrol meningkat dengan kategori rendah. Ini menunjukkan bahwa self-efficacy siswa dalam kelas eksperimen lebih baik daripada siswa dalam kelas kontrol. Siswa di kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran penemuan menghasilkan nilai yang tinggi karena selama proses pembelajaran siswa menjadi lebih yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, keyakinan yang kuat juga diperlukan agar siswa dapat menyelesaikan pembelajarannya selama proses penemuan konsep. Siswa dalam kelas eksperimen memiliki nilai self-efficacy yang lebih tinggi daripada siswa dalam kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan nilai self-efficacy yang rendah. Karena dalam kelas kontrol, siswa menghindari tugas guru, terutama yang mereka anggap sulit. Selain itu, siswa kurang berusaha dan lebih cepat menyerah saat mengerjakan tugas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan bahwa model pembelajaran discovery secara signifikan meningkatkan self-efficacy siswa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Temuan ini menyarankan bahwa penerapan model discovery learning di SMK dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Terima kasih, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.